Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, seperti biasa mari kita bertawasul terlebih dahulu ya, khususan ila hadratil muazzam wal mukarram guru agung Pangarsa Abah Anom Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafat tajil arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, judul lengkap dari kitab Miftahus Sudur itu Miftahus Sudur Littabarruki fi Thariqir Rabb Al-Ghafur. Judul lengkap ini bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kunci pembuka dada untuk mendapatkan barokah di jalan Rabb yang Maha Pengampun. Bapak Ibu sekalian, bila kita perhatikan dari judul lengkapnya ini, maka kita bisa saja langsung mendapatkan informasi mengenai tujuan utama dari kitab Miftahus Sudur ini, yaitu Littabarruk fi Thariqir Rabb Al-Ghafur, untuk ngalap berkah atau untuk mendapatkan barokah di jalan Rabb yang Maha Pengampun. Jadi Bapak Ibu, bila kita ditanya apa sih tujuan utama kitab Miftahus Sudur itu ditulis oleh Pangarsa Abah Anom, maka jawabannya adalah Littabarruk fi Thariqir Rabb Al-Ghafur, untuk ngalap berkah di jalan Rabb yang Maha Pengampun. Sampai di sini kira-kira kita sudah bisa paham belum ya Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan Littabarruk fi Thariqir Rabb Al-Ghafur itu? Kalimat ini kan sepertinya agak-agak mudah ya Bapak Ibu untuk dipahami. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi kok jadi membingungkan ya Bapak Ibu. Apa maksud dari Littabarruk fi Thariqir Rabb Al-Ghafur? Agak bingung kita untuk memahami kalimat ijaz atau kalimat yang begitu ringkas namun padat makna ini. Apa sumber masalahnya sehingga kita bingung memahami kalimat judul tadi? Bapak Ibu saudara sekalian, ikhwan akhwat yang berbahagia, masalahnya itu terletak pada pengertian kita mengenai makna tabaruk itu atau makna ngalap barokah itu. Kenapa? Karena seringkali kita mengartikan tabaruk itu sebagai pendapatan atau perolehan duniawi. Hanya sebatas duniawi, hanya sekedar bendawi barokah itu. Dapat uang, barokah. Dapat hadiah, barokah ini. Dapat juara, barokah. Dapat jodoh, barokah. Bahkan terkadang ironinya dapat uang hasil menipu dan korupsi, ada juga loh yang berani mengatakan itu barokah. Nah ini kan jadi kacau ya Bapak Ibu sekalian. Uang hasil menipu, hasil korupsi kok barokah gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seringkali barokah itu kalau mendapat dunia. Kalau tidak mendapat, tidak barokah. Tidak dapat jabatan, gagal dapat barokah. Kehilangan uang, kehilangan barokah. Kehilangan istri, kehilangan barokah. Jadi kalau tidak mendapat, kehilangan, itu artinya barokah itu tercabut. Hilang barokahnya. Nah ini nih, padahal barokah itu makna sebetulnya sangat spiritualistik. Jadi barokah itu bukan materialistik, bukan bersifat kebendaan sebetulnya. Walaupun ada nilai-nilai keberkahan di dalam kebendaan itu, tetapi sebetulnya lebih ke makna spiritualnya. Kenapa ini terjadi? Karena kecenderungan kebanyakan manusia itu senang untuk mengoleksi benda-benda itu yang bersifat duniawi. Nah, karena itulah barokah ini menjadi direndahkan maknanya hingga bersifat bendawi, bahkan lebih parah lagi hewani.
Aduh, saya sudah bertahun-tahun tarekat, tapi kok saya masih susah ya? Kok hidup saya kacau ya? Kapan saya dapat barokah? Nah ini kurang paham, karena barokah selalu diukur hanya dengan benda-benda duniawi. Peningkatan rasa, keteguhan iman, meneguhkan keimanan orang lain, dianggapnya bukan barokah. Ya nggak kelihatan barokah yang bersifat spiritual ini, karena paradigma barokah yang terbangun selama ini di kepalanya dunia, dan dunia. Makanya tak pernah sampai pada hakikat barokah yang diinginkan secara spiritual. Coba bila kita masuk ke dalam batin kita secara lebih dalam lagi, maka nanti kita akan mendapatkan ada begitu banyak sekali barokah dan kebaikan-kebaikan spiritual. Hanya seringkali kita tidak mengetahuinya, kita tidak menyadarinya. Mungkin penderitaan hidup kita saat sekarang ini karena kita sedang mengangkat derajat orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin penderitaan hidup kita saat sekarang ini karena kita sedang membantu proses pembersihan orang tua kita, membantu proses pembersihan orang-orang yang kita sayangi. Nah ini kan barokah yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, ketimbang sekadar barokah yang bersifat duniawi, yang sifatnya mundane, muspra dan fana, yang kadang-kadang barokah duniawi itu berselimut dusta dan murka juga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam sebuah kitab yang berjudul Riyadhul Afham fi Syarhi Umdatil Ahkam disebutkan pengertian barokah. Az-ziyadatu minal khairi wal karamah wat takfiru minha wa takunu bima'na tsabat ala dzalika. Jadi barokah itu tambahan kebaikan dan kemuliaan dan semakin banyak, dan keadaan ini dalam pengertiannya yang menetap, ada unsur sabat di dalamnya. Jadi barokah itu bila kebaikan dan kemuliaan itu terus-menerus bertambah-tambah dan bersifat tetap dalam keadaan demikian. Nah ini barokah. Jadi ada unsur sabatnya, ada unsur tetapnya. Apanya yang tetap dan terus bertambah itu? Harta bendanya, anaknya, istrinya. Jadi kalau nambah terus itu barokah. Kalau banyak istri barokah gitu. Ya kalau kita kaum tarekat yang sudah biasa melatih batin spiritual kita dengan zikir kepada Allah yang tetap dan terus bertambah, itu ya rasa kita ya Bapak Ibu sekalian, rasa kita yang tetap, keyakinan kita, keimanan kita, iktikad kita, kepasrahan kita, keikhlasan kita, dan kekayaan batin spiritual lainnya. Itu yang bersifat tetap, itu yang terus-menerus bertambah. Inilah barokah yang sesungguhnya, yang bersifat spiritualistik. Secara lebih dalam lagi, di dalam kitab Maqayisil Lughah, di mana Syekh Abul Husain Al-Razi menjelaskan bahwa kata barokah ini makna asalnya, makna originalnya itu hanya satu. Apa itu? Yaitu sabatus syai', tetapnya sesuatu. Pengertian ini kemudian bercabang pada beberapa makna yang lain. Kolam misalnya ya, itu di dalam bahasa Arab disebut dengan birkah, birkatun. Ini kan mirip dengan kata barokah, barokatun. Karena memang kedua kata ini, birkah dan barokah, itu dari derivasi kata yang sama, yaitu barokah. Dari barokah ini muncul barokah, dan dari barokah ini juga muncul kata birkah. Kenapa kolam disebut birkah? Itu karena airnya yang sabat, yang tetap, tidak beriak, alih-alih bergelombang. Jadi kalau airnya tidak tenang, tidak tetap, itu bukan birkah namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, barokah itu, terlebih bila kita merujuk kepada pengertian Syekh Abul Husain Al-Razi tadi, barokah itu harus ada unsur sabatnya, tetapnya,
harus ada unsur tidak berubah. Jadi kalau dalam bahasa Sunda, barokah itu ya ajak pancek cicing teu kasisi teu kagigir. Jadi tetap mentetap, tidak ke timur, tidak ke barat, tidak ke masa lalu, tidak ke masa depan. Sabatu syai', tetapnya sesuatu. Itu asli makna barokah, makna originalnya mentetap di kekiniannya. Jadi tidak pindah-pindah. Inilah barokah itu. Inilah sebetulnya kebaikan dan kemuliaan yang diinginkan di dalam tarekat sufi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui pengertian barokah yang seperti ini, sabatu syai', maka tentu akan lebih mudah bagi kita untuk memahami kalimat tabarruk tadi, kalimat ngalap barokah tadi. Miftahus sudur lit tabarruk fi tariqir Rabb al-Ghafur, yaitu untuk tabarruk, untuk ngalap berkah di jalan Rabb yang Maha Pengampun. Kita lebih mudah memahami kalimat ini. Jadi maksud lit tabarruk itu sabatnya. Bagaimana agar dapat sabatnya, dapat ajak panceknya. Apa itu? Ya batin kita, ingatan kita, rohani kita. Rohani kita yang sabat, yang tetap, yang kokoh, yang tidak berubah-ubah di jalan tarekat Rabb yang Maha Pengampun. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Miftahus sudur litabarruk fi tariqir Rabb al-Ghafur. Itu artinya kunci pembuka dada. Ada sadar, qalbu, fuad, syagab, lub, sir, dan ana. Nah, semua ini, alat-alat ini, kunci ini litabarruk. Supaya tabarruk menjadi tetap. Apa? Batin kita, ingatan kita, ruhani kita, fitariqir Rabb al-Ghafur, di jalan Rabb yang Maha Pengampun. Ya di jalan tarekat yang sedang kita jalani sekarang ini, yaitu at-tariqah al-qadiriyah wan naqsabandiyah. Nah, semakin tabaruk, semakin menetap batin itu di jalan-jalan Rabb yang Maha Pengampun, sehingga berpuncak pada Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bertekien, belajar zikir jahar dan zikir khafi, itu sebetulnya untuk tabarruk, atau tegasnya untuk melatih batin kita agar mentetap, agar pikiran kita ajak pancek, agar ingatan kita teu kasisi teu kagigir, tidak ke kanan, tidak ke kiri, teu ngablu ngacaprak ngaler ngidul, tidak ke timur, tidak ke barat, tidak mudah digoyang, tidak rapuh, tidak mudah menyimpang dari kekiniannya. Inilah tabaruk sesungguhnya. Inilah tabaruk di dalam perjalanan tarekat sufi yang terkandung di dalam kalimat judul tadi. Maka nanti akan nyambung kita dengan kandungan kitab Miftahus Sudur ini, yang semuanya ada 6 pasal itu, yang berisikan tentang pembelajaran zikir kepada Allah, di mana zikir itu merupakan kunci atau miftah, atau alat untuk menetapkan ingatan batin kita. Dauhan Guru Agung Pangersa Abah Anom misalnya, ulah salah deui gunakan zikir ka Allah, sabab eta alat anu keur nguatkeun iman, alat keur ngagemblengkeun pikiran. Jadi jangan salah lagi, gunakan zikir kepada Allah itu, karena zikir itulah yang merupakan alat untuk menguatkan iman, miftah untuk meluruskan pikiran kita. Jadi tabaruk itu cara ya agar batin kita ini tidak mudah goyang, agar batin menjadi semakin tetap, semakin ajak pancet. Ya zikir tadi itu ya Bapak Ibu sekalian alatnya. Bila rasa semakin tetap, batin semakin kokoh, ingatan semakin wukuf, pikiran semakin sabat, rohani semakin baqa, maka inilah maksud dari tabaruk yang sesungguhnya. Tabaruk fi tariqir Rabb al-Ghafur, menetap batin itu di jalan Rabb yang Maha Pengampun. Khususan Al-Mu'azzam wal Mukarram Guru Agung
Bangsa Abah Anam Sayyidi Al-Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.